Okay, let's go. Jadi Darul Konoha, Dhaka, dah KL bawah Madanon. Itu rakyat Konoha dengan Bangladesh, mereka memang baik adik-beradik. Ia kan ada Bangladesh, Chinese juga banyak kan, sikit-sikit menuduh Konoha. Tapi aku tengok majoriti ramai juga orang Melayu Islam yang bermeriah kat KL. Dia orang pun manusia, apa yang korang resis sangat? Makcik, kau suruhlah setel lagu Malaysia, confirm semua orang akan berhambus, sebab lagu-lagu Malaysia tak ada yang minat. Hati kau iri dengki, kat situ pun ADE warga tempatan ikut bergoyang. Jangan rasa diri terlalu baik sampai orang lain nampak jahat. Kita bukan ada 24 jam dengan diorang. Di situ ada banyak warga negara lain, termasuk Indo. Tapi tak menutup fakta bahawa Malaysia peminat lagu Indonesia, so tak salah pun jika ada warga Indo di situ yang ikut merayakan. Lihat sahaja di situ ada banyak Bangla dan India. Malaysia tanpa lagu Konoha tak semarak wi. Celah mana jadi negara Konohanya? Hala-hala kau ni beria le. Banyak-banyak keluar rumah kau, sikit-sikit Konoha. Jangan banyak duduk rumah tengok TikTok je. Dari komentar-komentar yang muncul, terlihat jelas banyak penilaian yang dilontarkan tanpa berpikir panjang dan tanpa cek fakta. Mereka buru-buru menyimpulkan bahwa keramaian di ibu kota sepenuhnya diisi warga asing. Padahal dari berbagai cuitan lain justru terlihat banyak juga warga lokal mereka sendiri yang hadir, berasal dari beragam etnis dan latar belakang. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Garuda Japan. Terima kasih buat subscribe. Dan buat penggemarnya Bang Wan Winur, dia udah upload itu videonya. Beliau baik-baik saja. Saya bisa memastikan itu. Karena beliau selama ini ya sibuk, ada project dia sibuk. Jadi beliau butuh waktu sampai 4-5 jam editing video dia. Sementara memang ambil waktu. Jadi kalau video saya cuman upload, nggak edit-edit, langsung saya rekam, nggak edit-edit, langsung saya upload. Jadi minta pengertian kalau ada ketidaksempurnaan, ya. Nggak ada saya edit-edit karena saya nggak mau buang-buang waktu saya. Jadi itu gak style saya. Kadang saya record dengan iPhone saya, udah di-upload aja. Begitu kan. Dia baik-baik saja. Udah ada videonya, silakan lihat itu. Kali ini kita akan membahas tahun baru di Kuala Dhaka KLCC Maldives. Baru aja kita bahas kemarin. Kenapa Malaysia itu disebut Maldives, dan kalau mereka menyebut Indonesia Indodes itu nggak relevan, ya. Kalau kita sebut Malaysia menjadi Maldives, it makes sense. Kalau Indonesia nggak relevan. Saya sudah upload videonya semalam. Pagi ini saya dapat video lagi. Ini teman-teman yang ngasih saya link, terima kasih. Kalau saya ada waktu dan videonya bagus untuk diupload, saya upload, ya. Maaf yang belum saya upload karena tergantung waktu juga. Tapi saya mikir kalau kebanyakan upload juga nggak enak jadinya kan. Sekarang saya libur, mulai besok saya kerja, jadi belum tahu saya bisa upload seperti biasa selama saya libur 2 minggu ini. Jadi yang menarik ini di Bukit Bintang. Ini nggak tahu saya persis mana, saya nggak pernah ke sana, tapi saya sering sekali lihat musisi jalanan, termasuk artis-artis Indonesia performan di sana. Sibuk. Di dekat Menara Kemal KLCC juga sibuk. Tahun baru, ya. Yang menarik itu mereka seperti biasa menyalahkan Indonesia. Mereka yang bikin acara rame,
malah mereka menghina orang Indonesia. Karena itulah perlu channel kontra narasi begini, karena mereka akan memborbardir Indonesia dengan narasi-narasi negatif yang kalau nggak kita counter itu bisa masuk ke unconscious mind, alam bawah, alam tidak sadar orang-orang Indonesia bahwa kita itu memang bangsa yang babu dan bodoh dan sebagainya. Itu yang diharapkan mereka. Jadi channel kontra narasi begini manfaatnya itu untuk memberikan informasi yang berimbang, untuk menyadarkan orang Indonesia bahwa itu tidak benar. Alright? Ada beberapa hal nanti, sudah dilihat cuplikannya tadi sedikit kan yang akan saya bahas. Setelah ini saya saya berikan video panjangnya. Ini dari Aryan Channel. Silakan follow dia. Kadang saya nggak kasih link demi privasi orang tersebut. Kalau videonya menurut saya sedikit ada orang yang terutama Maledes ini main lapor-lapor aja, enak aja. Saya sering video saya mau dihack. Jadi kalau beritanya ringan saya kasih link ya, kalau enggak. Yang akan saya garis bawah itu betapa mereka membenci orang Indonesia. Sementara yang kita lihat di sana banyak didominasi muka Bangla. Terus masalah lagu, terus masalah over confident mereka, over fraud mereka. Oke, sebelum kita bahas itu, coba lihat video sambungnya, check this out. Malam tahun baru di Malaysia kali ini tampak begitu meriah, terutama di ibu kota Kuala Lumpur. Jalanan dan titik-titik ikonik dipenuhi lautan manusia, bukan hanya warga lokal, tetapi juga ribuan wisatawan dan pendatang asing. Dari video-video yang beredar di jagat maya, suasana penutupan tahun terlihat sangat padat, penuh sorak-sorai cahaya lampu kota, dan keramaian yang nyaris tak menyisakan ruang untuk bernapas. Menariknya, di tengah euforia tersebut terdengar lagu-lagu Indonesia yang justru mendominasi suasana. Warga dan pendatang tampak asyik berjoget mengikuti irama lagu-lagu hits Indonesia, seolah sedang berada di pesta rakyat versi Indonesia. Ironisnya, di tengah musik dan tarian, sempat terlihat juga aksi saling dorong akibat membludaknya massa, menandakan betapa sesaknya pusat kota Kuala Lumpur saat malam pergantian tahun. Pulau info, Bukit Bintang Lautan Manusia, makanannya popo kayak bonge. Bukit Bintang, tahun baru full wong lah, full. Bukit Bintang full.
Namun yang terasa janggal, sebagian oknum netizen Malaysia justru sibuk menyenggol dan menyudutkan Indonesia. Alih-alih fokus pada kemeriahan negerinya sendiri, mereka melontarkan narasi miring ketika melihat video kerumunan besar tersebut. Bahkan sampai muncul komentar sinis seperti Kuala Lumpur sekarang dah dipegang pendatang asing. Sebuah pernyataan yang terdengar lucu, mengingat pesta tahun barunya sendiri diiringi lagu Indonesia dan dipenuhi wajah-wajah dari berbagai negara. Kuala Lumpur sekarang dah dipegang pendatang asing. Memanglah ramai warga asing, sebab negara mereka mana ada meriah sejahtera macam kita, kena datang ke Malaysia nak merasa suasana hebat. Boleh kira berapa orang je Melayu tu? Lah, dah jadi negara Konoha sudah. Aku tengok banyak orang bukan Malaysia je, tu mostly Indonesia and lain-lain. Kenapa lagu Konoha? Dah rupa Konoha sudah Malaysia kita ini. Dia bawa budaya Konoha dia. Lagu dah Konoha, sah yang menari semua Konoha. Saya ada terselit tepi-tepi tu sedih sebab semua lagu Konoha. Udah dilihat kan mereka semua acara itu gedung kembar itu biasa aja itu kalau di Jepang. Itu seperti ikon setengah dewa mereka, itu yang mereka bangga-banggakan. Dari pertama yang akan saya bahas, kebencian kebencian yang begitu dalam dengan orang Malaysia ini terhadap orang Indonesia, saya nggak tahu ya. Kok sebegitunya, dikit-dikit mereka salahkan orang Indonesia. Contoh mereka salahkan music. Ya. Kenapa music Indonesia? Saya sudah kasih tahu. Music itu, lagu, film itu masalah hati, masalah selera. Ya. Itu borderless. Nggak ada batas itu. Musik Thailand yang AO aja, nggak ada hurufnya. Kalau mereka orang suka, orang terima seperti di Indonesia. Saya kadang ketawa lihat musik Thailand itu. Wok gitu aja malah viral. Ya, mungkin karena dia berani tampil beda. Yang dibutuhkan dalam musik itu kreativitas. Ya, harus ada intelijensi musisinya juga, kreativitas tinggi. Tahu selera pasar, itu yang dibutuhkan. Nah, Indonesia itu udah another level lah kalau dibanding dengan Malaysia musisinya. Jadi ya kalah. Itu yang menarik, salah satu komentar ngomong, alamak cik, kalau kita suruh event organizer-nya mutar lagu Malaysia, semua orang berambus, maksudnya itu semua orang kabur. Itu ada komennya tadi kan? Benar, karena musik Malaysia itu sudah kalah di negerinya sendiri. Dia ngomong itu semua orang Konoha, muka-muka Bangladesh yang banyak saya lihat. Orang dari komen tadi juga ada yang ngomong, orang Melayu kita juga ada katanya. Yang mendominasi kayaknya sekitar 70% Bangladesh, terus ada sedikit muka bule dan muka Indonesia samalah persentasenya saya lihat. 10% dari video itu. Ini melihatkan unsecure, ya, rasa ketidakpercaya dirian ditutupi dengan kata-kata kebencian, ya. Dia ngomong, itulah kenyataannya. Kenapa Malaysia itu disebut Malaydes? Lihat tadi. Ya, dari semua sisi udah orang Melayu tempatan yang merasa mahawangsa ini sudah kalah. Dari musik, ditaruh musik Indonesia di sana. Karena apa? Karena pasar yang meminta. Ini, coba itu betul kata komentar, putarlah lagu Malaysia, pasti semua kabur katanya. Terus dia ngomong lagi, satu komen lagi ngomong, wah kalau nggak orang Indonesia itu pasti sengaja datang ke Kuala Lumpur untuk merasakan hype-nya tahun baru. Come on. Now, paling yang ada di sana tuh para pekerja aja. Ngapain bela-belain datang tahun baru ke Malaydes begitu. Di Jepang ini tahun baru yang begitu-begitu itu sudah mulai dilarang. Gara-gara ada waktu tahun baru dan Halloween event banyak yang mati. Berdesak-desakan, habis oksigen. Di daerah Shibuya
Dan kejadian berikutnya di Korea, jadi orang udah nggak begitu hype lagi. Malaides saja itu pun para pekerja, migran semua itu. Mana ada orang Indonesia berbondong-bondong khusus ke Kuala Lumpur, mending ke Bali, kemana untuk tahun baru di Indonesia daripada ke lihat menara kembar apa itu. Terlalu percaya diri, ini over proud menurut saya ya. Jadi itulah makanya perlu channel kontra narasi begini. Saya juga dulunya nggak menjadi channel kontra narasi ini mengalir begitu saja. Nggak ada yang mengarahkan saya. Terus ada orang Malaides yang komen, kasihan kamu jadi apa katanya, kontra narasi propagator menjelekkan Malaysia tapi kamu tidak dibantu oleh pemerintahmu. Tidak dibayar. Jadi minion Indonesia tidak dibayar. Itu menjelaskan bakti rombongan Toha, Zainal Story, JP, Ayu, siapa lagi, si Ting Ting, si Bas, siapa. Mereka semua memang dibayar kayaknya oleh, nggak tahu pemerintah Malaysia atau siapa yang bayar. Itu beda saya ngomong, wah saya buat channel ini bukan karena saya dibayar dari awal-awalnya. Ini mengalir begitu saja saya ngomong. Ini panggilan moral saya lah, apalagi setelah saya sendiri mengalami bagaimana rasis dan sombongnya orang Malaides itu. Udah dari dulu sebenarnya sih saya lihat. Dari cara mereka bunuh-bunuh TKI, terakhir yang bunuh TKI di tahun Januari tahun belakang itu ya, itu saya mulai kesal. Saya heran dengan KBRI ini, ngapain aja mereka kok nggak, itu minimal tangkapin tuh minion-minion orang Indonesia itu. Ditangkap, ambil pasportnya, biar mereka stateless. Jelas saya. Alright, itu saja. Begitulah Malaides ini. Komen-komen tadi menunjukkan betapa sombong mereka, rasis mereka. Ada juga komen lain mungkin orang Indonesia yang di sana yang balas itu. Juga mungkin dari etnis lain, etnis Cina atau India juga yang balas itu. Yang mengkontra narasi mereka, menyudutkan Indonesia dikit-dikit Konoha, dikit-dikit Konoha. Dia pikir kita marah dipanggil Konoha itu. Dan saya yang dari Jepang ini tersenyum saja kalau orang Malaides ini ngomong mau pengen merasakan hype tahun baru harus ke Malaides nengokin tower apa itu yang cabang 2 begini. Ini saya jadi ingat di Jepang nih apa, Tokyo Metropolitan Government Tower, ngapa kalau nggak salah, ada yang mirip-mirip. Tapi itu orang di Jepang ini semua arsitektur, bangunan-bangunan termodern itu ada di sini. Orang Indonesia juga kalau main tahun baru ngapain ke Bukit Bintang begitu, mau joget apa, lagu-lagu Indonesia. Nggak masuk akal. Dengan saya kalau punya uang ya ke luar negeri sekalian, ke Australia, kayak minimal ke Bali lah. Atau di Jakarta juga asik kali ya. Begitu saja video kali ini. Bang Wan Winur udah on. Beliau sehat-sehat saja, cuman sibuk saja. Dan saya ucapkan terima kasih buat pendukung saya seperti biasa. Yang baru datang, welcome to Garuda Japan. Dan untuk Makcik Malaides, ya kalau mau ngintip saja ya. Kalau tak usah subscribe juga, nanti kau sebut sampai bila-bila masa. Oke, terima kasih. Have a good day. Mulai besok kita kerja. Semoga saya bisa upload minimal 2-3 video per minggu. Oke. Have a good weekend. Bye-bye. Wih, ya ampun. Salah negara guys. Oke. Sejujurnya lah kan, sebelum aku komentar yang lain-lain itu, aku ingin bagi tahu lah. Aku pengen bagi tahu lah juga guys. Aku pengen bagi tahu lah juga. LCC ini tempat-tempat yang memang kita sayangi, tempat landmark Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai satu simbolik landmark LCC ini macam wow, Twin Tower, menara Twin Tower. Kalau kalian daripada Indonesia juga, kalian
pengen pergi ke Malaysia pasti pengen ke KLCC dulu melihat suasana kayak macam wow KLCC gitulah. Tapi persepsi kita berubah selepas terlalu banyak construction. Construction on-site berlaku di KLCC di kawasan sekitar Kuala Lumpur yang menyebabkan banyak pekerja-pekerja daripada B, kita panggil B aja lah gitu kan. B for okay. Dash. Pekerja daripada Dash datang sebagai contractor workers begitu, dan jumlahnya terlalu ramai guys dan tidak terkawal. Jadi bila ada musim perayaan, musim cuti sekolah, musim liburan, tiba-tiba penuh satu KLCC guys. Bukan KLCC saja, Jambatan Saloma guys. Jambatan Saloma ni yang aku pengen pergi juga, tapi sampai sekarang aku tidak pergi disebabkan orang kata ada wangian onion gitulah. Tapi ya kita nggak mau juga lah ngomong lebih-lebih, cakap lebih-lebih, tapi ya itu realitas guys. Ini yang terjadi, sampaikan kita dianggap sebagai apa orang panggil meledesh ya. Ini meledesh, ini Malaysia dash gitu. Ada dash di hujungnya. Itu kita tidak rasa lah terhina pun, tapi rasa malu juga lah guys. Sebab setiap kali cuti perayaan, macam contoh lah, macam aku sendiri kan, kalau ada event besar di KLCC itu, lagi perlu ke macam Dewan Trade Centernya, dan tiba-tiba waktu itu pula, waktu tengah hari pengen makan apa semua tuh, aku sendiri kaget guys, aku sendiri terkejut. Macam bukan negara aku sendiri sudah, macam di dunia luar, di tempat lain, karena mereka terlalu ramai. Ya itu yang berlaku di Malaysia guys. Aduh. Berhari raya itu ala lumpur sembarangan. Siap bertiti lah guys. Wah. Kebahagiaan riangnya suasana bersama Bangla penuh di tiap sudut. Bangla bersinar di alam. Aduh guys. Wah, secara terbuka guys. Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, lihat. Ayoyo, 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 mendung raya, kue kuda saya berlah, tanu mari ketupat senjen, kulisa tilang di jepoce, ayoyo, mendung raya, raya sata kuda yena bangla, kambaru boga, baladu bade, yedaru bade, na buta bata mati gidene. Guys, aku minta banyak kepada orang Indonesia, kepada orang Malaysia sendiri, kepada aku sebagai orang Malaysia, aku sendiri pun malu guys, penat guys, capek guys. Sampai aku tidak sanggup pergi ke LCC guys. Anak aku sendiri bilang, Daddy mau pergi tengok KLCC gitu. Pas aku cakap, tidak payah pergi sana. Kita pergi TRX sana, pergi TRX ataupun pergi tempat-tempat yang lain yang lokalnya aja bisa. Ya, ini permintaan kalian, kita kabulkan juga walaupun agak sakit guys. Tahun 2026 kalian minta ini guys. Sakit guys. Jadi kalau kalian ada lagi permintaan yang kita bisa untuk reaksi, kita just reaksi santai-santai aja guys gitu. Kita nggak reaksi video penuhnya. Kalian